Selamat siang rekan-rekan, Bu Rahmi. Mohon izin. Iya Pak, terdengar Pak, terdengar jelas. Suara terdengar Bu ya? Jelas, jelas. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas sedikit topik yang berbeda, yang kemarin sudah kami kerjakan bersama dengan rekan kami Ahmad Mati Lubis, terkait dengan pengembangan sistem perpustakaan digital yang terintegrasi dan digitalisasi koleksi arsip nasional. Nah, kemudian ini beberapa terkait dengan beberapa dokumen yang memungkinkan untuk eh, dalam proses pengadaan sistem perpustakaan digital ini. Nah, kemudian untuk gambaran secara umum bahwa ulang, bentar, mulai hilang. Bentar Bu ya, paparannya malah hilang. Hilang Bu ya. Kalau di saya sudah tampil ya Pak, latar belakang dan tujuan. Bentar. Enggak muncul Bu ya. Stop dulu ya. Stop Boleh. share. Stop share. Ya, ini adalah terkait gambaran umum ya, bahwa di Perpustakaan Nasional Nusantara adalah lembaga kearsipan dan kepustakaan nasional yang bertanggung jawab untuk melestarikan dan menyediakan akses kewarisan intelektual bangsa. Jadi karena memang dalam koleksi fisiknya sangat lumayan, di antara 2,5 juta item sampai 500.000 rekaman bibliografi, sehingga ini dipandang perlu bahwa di dalam pembuatan apa eh, proyek yang akan kita sampaikan selaku kita sebagai tim teknis di dalam pelaksanaan pembuatan proyek ini, maka ada beberapa tujuan yang memang harus disampaikan. Yang pertama adalah mengelola dan melestarikan koleksi fisik dan digital secara terpadu dan scalable untuk mendukung pengelolaan aset berjumlah besar. Kemudian menyediakan akses daring yang aman, intuitif, dan user-friendly melalui platform web dan mobile bagi pengguna umum. Kemudian menjamin keamanan data serta kepemilikan konten digital melalui pengelolaan hak akses dan perlindungan informasi. Dan yang selanjutnya adalah mendukung interoperabilitas antar perpustakaan dan lembaga kearsipan nasional untuk pertukaran data dan kolaborasi lintas institusi. Kemudian selanjutnya yang sangat penting juga yaitu mendukung alur kerja
digitalisasi dan manajemen metadata secara efisien guna mempercepat proses pelestarian dan penyediaan informasi digital. Nah, kemudian lini masa yang memang kita sampaikan kepada pihak vendor, yaitu ada beberapa peraturan yang memang harus disepakati, yaitu mulai pengajuan proposal, ya, kemudian evaluasi proposal, nah kemudian sampai dengan presentasi yang memang itu jika diperlukan artinya memang ada beberapa hal yang memang harus bisa kita benahi terkait dengan masukan-masukan dari para vendor yang memang sudah memberikan satu presentasi, sehingga sampai dengan terakhir itu nanti pada di bulan atau di awal Februari 2026 itu bisa diimplementasikan. Nah, kemudian ini adalah beberapa fungsi-fungsi ataupun kode yang memang nanti bisa difungsikan, diantaranya kode satu, fungsi atau layanan tersedia dan beroperasi penuh dalam produk yang ditawarkan. Kemudian dua, fungsi atau layanan tersedia dengan modifikasi. Kemudian tiga, fungsi atau layanan dijadwalkan untuk rilis mendatang. Empat, fungsi atau layanan direncanakan. Dan nol, fungsi atau layanan tidak tersedia. Nah, kemudian ini adalah beberapa requirement, ya. Yang pertama itu persyaratan, ya. Ada sistem yang ditawarkan harus beroperasi penuh sebagai software as service dan tidak memerlukan instalasi perangkat lunak pada server PNN. Kemudian vendor harus menjelaskan fitur keamanan data, karena ini sangat penting terkait dengan security yang memang ditawarkan tadi. Kemudian termasuk enkripsi saat transit dan saat diam, menyediakan disaster recovery plan. Kemudian yang ketiga adalah sistem harus terukur atau scalable untuk menangani pertumbuhan koleksi hingga 50 terabyte. Kemudian selanjutnya juga harus mempertahankan kepemilikan penuh atas data dan dapat mengekspor semua data. Dan sistem harus mendukung untuk autentikasi baik staff maupun pengguna. Nah, kemudian selanjutnya, nah itu ada termasuk requirement juga, sistem harus mendukung dan memproses standar metadata kearsipan. Ini sangat penting karena memang kebutuhan yang data yang cepat, sehingga perlu ada satu peralatan maupun instalasi ataupun software yang memang mendukung dari fungsi metadata ini. Kemudian tersedia fitur batch, uploads, dan batch editing. Nah, ini sangat penting juga karena memang dengan banyaknya kebutuhan baik kebutuhan rekaman secara bersamaan, sehingga perlu adanya modifikasi metadata tersebut. Kemudian mampu mengelola berbagai tipe aset digital. Ya, ini meliputi image, teks, audio, video, dan lain sebagainya. Kemudian mendukung integrasi dengan layanan identifier, misalkan handle system untuk setiap objek digital. Nah, kemudian ini modulnya, ya, modul juga yang disediakan harus mampu mengelola workflow digitalisasi, karena memang ini tujuan kita, bagaimana vendor mampu menyediakan, ya, model workflow yang secara digital. Kemudian sistem harus mengintegrasikan, ya, kemudian baik software yang sudah ada maupun software yang akan diterapkan, sehingga nanti itu akan kompatibel. Nah, kemudian rencana untuk vendor tentunya harus mampu mendeskripsi, ya, terperinci mengenai metodologi migrasi data. Nah, migrasi data ini tentunya
terkait dengan pengembangan yang memang sudah sistem yang sudah ada, ya, sehingga migrasi ini mampu ya memberikan satu pengembangan yang lebih baik. Kemudian yang kedua adalah vendor harus menyediakan rencana proyek terinci, ya, karena terkadang apabila vendor tidak mampu menyediakan dan melebihi batas waktu yang sudah ditentukan, nah tentunya ini akan menjadi satu apa ya dari pihak pimpinan atau pihak dari penyelenggara itu tentunya akan mendapat satu tindakan yang tegas. Kemudian keterangan mengenai kebutuhan bandwidth, ya ini juga sangat penting karena kebutuhan eh, apa itu alur ataupun bandwidth yang dibutuhkan oleh infrastruktur ini tentunya harus yang sangat mampu mendukung semuanya karena kebutuhan apa namanya metadata pada saat pencarian baik buku, arsip dalam bentuk teks, dalam bentuk video dan lain sebagainya ini dibutuhkan bandwidth yang sangat sangat besar. Nah, kemudian pelatihan ini sangat penting karena memang terkait dengan TOT, ya, apabila vendor sudah membuat satu sistem tentunya harus memberikan pelatihan kepada personel yang akan menjadi admin ataupun menjadi nanti pengawal dari sistem tersebut. Nah, ini ada secara teknis, ya, ada beberapa tahapan, ya, itu ada staf teknis 3 hari, staf katalogisasi atau metadata 5 hari, staf layanan publik 2 hari. Nah, ini hanya salah satu ukuran minimal dan ini bisa berkembang apabila memang itu dirasa perlu di dalam melaksanakan pelatihan. Kemudian semua dokumentasi, ya, baik manual administrator, manual pengguna staff, manual pengguna publik harus disediakan dalam format digital dan selalu diperbarui seiring dengan update sistem. Nah, ini sangat penting karena memang pengembangan yang dibuat oleh vendor ini tentunya itu seiring berjalan dengan perkembangan konsep digital yang selalu berkembang, nah, tentunya harus ada update sistem. Nah, ini kontrak kerja pun harus seiring dengan apa istilahnya dalam ini harwat, ya, pemeliharaan dan perawatan. Jadi itu harus dalam masuk kontrak. Nah, kemudian untuk dukungannya, ya, tentunya vendor harus menjamin ketersediaan sistem uptime minimal 99,5% per bulan. Kemudian dukungan teknisnya, ya, menyebutkan jam operasional dukungan teknis misalkan 24 jam per 7 hari. Jadi artinya kapanpun, ya, mampu memberikan dukungan secara teknis apabila ada suatu hal secara teknis yang memang butuh perlakuan khusus, ya, baik lewat telepon, lewat apapun yang memang bisa digunakan dalam memberikan informasi pada jam-jam operasional tertentu. Kemudian peningkatan sistem upgrade. Nah, itu tadi juga sudah kita sampaikan bahwa upgrade ini juga masuk dalam kontrak sehingga vendor sangat penting di dalam memasukkan upgrade sistem ini sehingga apapun yang terjadi itu bisa diminimalisir. Tentunya ini terkait dengan license dari perangkat tambahan tersebut. Nah, kemudian ini beberapa license yang memang
sudah ditargetkan, ya, baik dari sisi pembiayaan, sehingga masing-masing kurun waktu tertentu itu vendor mampu memberikan layanan khusus, ya, baik layanan yang sifatnya pelatihan maupun sifatnya pemeliharaan. Nah, kemudian tentunya ini yang kita harapkan, bahwa para vendor yang akan mendaftar sebagai pemenang tender ini tentunya harus mempunyai badan hukum, ya, yang jelas, yang legalitasnya itu secara hukum itu bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian pengalaman pun itu sebagai satu standar, yaitu minimal 5 tahun, ya, dalam pengembangan sistem perpustakaan digital. Kemudian mampu melampirkan profil perusahaan, ya, baik akta pendirian, SIUP, NPWP, dan laporan keuangan 2 tahun terakhir. Kemudian selanjutnya menyertakan daftar klien referensi minimal 3 lembaga pendidikan atau perusahaan pemerintah. Ini sangat penting karena terkait dengan track record dari para vendor yang memang itu betul-betul dapat dipertanggungjawabkan. Dan vendor ini pun harus mampu menyediakan project manager, ya, khusus selama masa implementasi. Dan vendor wajib menjamin kepemilikan data tetap di tangan dan menyediakan opsi data ekspor tanpa biaya tambahan. Ini salah satu layanan khusus yang memang kita meminta, ya, agar supaya vendor juga bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang telah dikembangkan tersebut. Nah, kemudian ada satu aturan main juga, jadi proposal harus diserahkan dalam bentuk cetak sebanyak 5 eksemplar, terus 1 salinan digital PDF, kemudian dimasukkan di dalam flash drive yang disegel. Kemudian format proposal diterima diantaranya, ini adalah yang kita tawarkan kepada para vendor di dalam membuat satu format proposal. Itu ada meliputi surat pengantar resmi, profil perusahaan dan tim pelaksana, kemudian pemahaman terhadap kebutuhan BNN, deskripsi teknis solusi yang ditawarkan, rencana implementasi, rencana pelatihan dan pemeliharaan, estimasi biaya lengkap, ya, kemudian beberapa lampiran yang memang itu bisa sebagai satu referensi yang dimasukkan di dalam satu proposal. Nah, kemudian selanjutnya ini adalah proposal yang masuk setelah tenggat waktu tidak akan dipertimbangkan. Ini adalah aturan main yang kita kenakan terhadap para vendor. Kemudian semua komunikasi resmi dilakukan melalui kontak yang ditunjuk. Nah, ini untuk menghindari penunjukan ataupun sifatnya hal-hal yang tidak diinginkan. Terkadang kegiatan ini tidak fair ketika ada campur tangan dari orang-orang tertentu ataupun sifatnya tidak dalam fungsi dan kapasitas yang memang harus ditunjuk sebagai pemfilter vendor ini. Nah, kemudian PNN berhak menerima dan menolak sebagian atau seluruh proposal tanpa kewajiban memberikan alasan. Kemudian yang selanjutnya adalah semua hak cipta konten digital hasil digitalisasi tetap menjadi milik PNN. Kemudian vendor terpilih wajib menandatangani kontrak kerja yang mencakup service level agreement dan non-disclosure agreement. Nah, kemudian PNN akan mengevaluasi proposal berdasarkan kriteria tertimbang sebagai berikut, ya, kesesuaian fungsional dan teknis 50%, ya, kemudian kualifikasi vendor dan rencana implementasi 30%, dan total biaya kepemilikan 5 tahun 20%. Dan ini ada beberapa aturan lain yang
diterapkan ya kepada para vendor terkait dengan evaluasi proposal. Nah, demikian Bu Rami dan teman-teman yang bisa kami sampaikan terkait dengan manajemen proyek juga, tapi dalam kapasitas yang dalam bentuk yang lain. Silakan mungkin rekan kami nanti bisa memberikan penjelasan lebih lanjut. Baik, Pak Ulil, terima kasih atas penjelasannya. Pak Ulil, saya ingin bertanya, Pak Ahmad di mana? Pak Ahmad ada, Bu? Apakah hadir? Hadir, Bu. Hadir. Oke, baik. Pak Ulil dan juga Pak Ahmad, apakah sebelumnya untuk presentasi kelompok 1 sampai kelompok 5, apakah sudah mendengarkan gitu? Atau mungkin apakah ada instruksi sebelumnya dari dosen Bu Nina gitu? Atau bagaimana? Boleh dihentikan terlebih dahulu sharing screen-nya? Terkait apanya, Bu, ya? Untuk penjelasan terkait dengan presentasi apa saja yang harus dipresentasikan? Boleh saya pindahkan ke layar saya. Jadi Bapak dan Ibu kan sudah mendengarkan ya sebelumnya untuk topik ke-1 sampai topik ke-5 itu dengan Ibu Nina, bahwa setiap kelompok itu sudah mempunyai materi yang harusnya sudah dipresentasikan. Nah, untuk kelompok 5 sendiri sebenarnya saya tidak masalah sih, karena mungkin saya miskomunikasi dalam penyampaian tugas presentasi. Hanya saja untuk presentasi dari kelompok ini sudah ada referensi, jadi tinggal diklik seperti itu Bapak dan Ibu. Lalu di sini ketika referensinya soal BKT Information Technology Management bab 1 sampai bab 2, berarti Bapak dan Ibu diharapkan untuk melihat di sini. Nah, ada referensi di mana chapter 1 dan juga chapter 2. Dan nanti akan diarahkan ke bahan pemaparan ini, seperti itu Pak. Hampir sama dengan kelompok 1 sampai kelompok 5, bukan begitu ya Pak Jusa ya? Benar, Ibu. Betul. Nah, seperti itu Pak Ulil dan juga Pak Ahmad. Jadi sebenarnya yang saya ekspektasikan hari ini bukan membuat kasus sendiri seperti yang sudah dijelaskan, karena yang sudah dijelaskan ini sepertinya seperti dokumen teknis ataupun tender, bukan analisis teori dan juga aplikasinya seperti yang dicontohkan kelompok 1 sampai kelompok 5 gitu. Jadi sebenarnya boleh setelah ini, karena presentasi dari kelompok 5 ini adalah referensi bab 1 sampai bab 2, di mana itu akan menjadi tugas UTS, nggak masalah sebenarnya. Rekan-rekan juga langsung bisa membaca dari bab 1 sampai bab 2 terkait dengan UTS-nya seperti itu. Nah, untuk kelompok 6 sendiri, saya lihat tadi sudah dikirimkan ke WhatsApp group bahwa yang sudah dibahas itu akan membahas terkait dengan perpustakaan digital sesuai dengan Banerjee and Rees ini di kalau tidak salah di chapter 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 6, 7 seperti itu. Jadi sebenarnya terima kasih banyak Pak Ulil dan juga Pak Ahmad Bu, mohon maaf, Bu, ya. atas presentasinya. Saya menghargai sekali usaha dan juga detail yang sudah disiapkan. Namun izinkan saya untuk memberikan catatan bahwa materi yang disampaikan ini sepertinya belum sejalan dengan konsep dan juga penerapan manajemen proyek seperti yang sudah dituliskan di referensi ini untuk dipaparkan bab 1 dan bab 2 seperti itu. Mungkin setelah ini kelompok Pak Ulil dan juga Pak Ahmad bisa meninjau ulang dengan fokus pada triple constraint ataupun stakeholder yang akan dikerjakan pada UTS. Ini ada three sphere model for system management yang sebenarnya harusnya dibahas pada pertemuan hari ini seperti itu. Tapi karena apa ya namanya tidak sesuai seperti itu, jadi saya kurang tahu apakah akan ada apa namanya pertanyaan, question and answer, discussion untuk setelah kelompok 5 ini presentasi, karena penjelasan terkait dengan praktik itu
tidak bisa masuk kalau tidak ada teori sebelumnya, apa itu metadata, apa itu project, bedanya dengan operasi, karena operasi dan juga proyek ini sudah harusnya dibahas pada chapter 1 dan chapter 2. Sepertinya seperti itu sih. Ya, jadi mungkin tidak masalah sih. Jadi mungkin nanti setelah ini Bapak dan Ibu akan mengerjakan UTS di mana akan membahas yang sudah dipresentasikan oleh kelompok 5. Ya, mungkin itu saja ya Pak ya yang saya bisa sampaikan. Karena kebanyakan dari mahasiswa mungkin akan bingung terkait dengan konsep dari manajemen proyek yang belum didiskusikan ataupun belum dijelaskan. Nanti akan kita lihat dari pengerjaan UTS dan akan dibahas di topik 7. Jadi mohon izin ya Pak Ulil dan juga Pak Ahmad, sepertinya tidak ada question and answer untuk kelompok 5. Saya teruskan lanjut ke kelompok 6 ya Pak. Boleh? Ya Bu, terima kasih Bu. Oke, baik. Terima kasih Pak Ulil dan juga Pak Ahmad. Kita lanjutkan saja ke kelompok 6. Dipersilakan kelompok 6 untuk mempresentasikan perpustakaan digital. Baik, terima kasih Ibu Rahmi dan Bapak Ibu. Mohon izin untuk share screen. Apa sudah terlihat? Sudah terlihat layarnya. Baik, terima kasih. Bapak dan Ibu, pada kesempatan ini kami dari kelompok 6 akan mencoba untuk membahas terkait dengan Building Digital Libraries. Di kelompok 6 ini ada saya Ervina Nurjana dan rekan saya Bapak Imam Agus Faisal. Baik, pada pembahasan kali ini ada 3 pokok bahasan yang akan kami coba untuk sampaikan. Yang pertama terkait dengan pengertian dan sejarah perpustakaan digital. Kemudian yang kedua terkait dengan strategi pengembangan koleksi digital. Dan yang ketiga adalah contoh kasus beserta analisis aplikatif dari teori. Nah, di sini pertama kita akan mencoba untuk memahami tentang pengertian perpustakaan digital dilihat dari konteks buku yang berjudul Building Digital Libraries yang ditulis oleh Banerjee dan Reese. Jadi di dalam buku ini untuk perpustakaan digital sendiri dipahami dalam 3 konsep besar. Yang pertama, perpustakaan digital merupakan satu repositori digital yang berfungsi untuk menyimpan, mengelola, dan melestarikan serta menyediakan akses koleksi dan konten digital. Adapun konsep yang kedua itu terkait dengan perpustakaan digital dimaknai sebagai wadah konten digital yang terstruktur. Artinya, di dalam perpustakaan digital tersebut ada upaya untuk menciptakan, kemudian mendistribusikan, dan akses dari koleksi-koleksi perpustakaan digital tersebut. Adapun prosesnya itu mencakup dari akuisisi, kemudian pemrosesan, klasifikasi, deskripsi metadata, penyimpanan, dan pengelolaan aksesnya. Dan yang ketiga adalah konsep perluasan peran perpustakaan tradisional. Artinya, di dalam buku ini digarisbawahi bahwa perpustakaan digital itu dianggap sebagai salah satu upaya untuk mengelola volume konten digital yang semakin meningkat, serta sebagai upaya untuk memastikan keberlanjutan jangka panjang atau long term success dari organisasi perpustakaan tradisional di era digital ini. Sehingga kalau kita ambil satu kesimpulan besar dari 3 konsep yang diberikan oleh buku ini, maka kita bisa memahami bahwa perpustakaan digital itu bukan hanya sekumpulan dokumen digital, tetapi juga merupakan infrastruktur yang terorganisir dan terkelola, baik dari sisi teknologi, workflow, maupun kebijakannya yang memungkinkan konten digital dapat ditemukan, diakses, dan dilestarikan untuk masa depan. Selanjutnya, sejarah perpustakaan digital. Nah, untuk sejarah perpustakaan digital sendiri,
kita perlu memahami bahwa perpustakaan digital itu berkembang tidak dalam waktu yang singkat, bukan secara tiba-tiba, tetapi melalui tahapan yang cukup panjang. Artinya di sini ada beberapa periode perkembangan dari perpustakaan digital, dimulai dari periode tahun 1960-an sampai dengan 1980-an, yang mana ini merupakan akar dari konsep digital library. Nah, masa ini lahir ketika komputer sudah mulai digunakan dalam bidang penyimpanan dan pengelolaan data, sehingga perpustakaan pun mulai mencoba untuk mengadaptasi kondisi tersebut. Nah, saat itu komputer mulai digunakan untuk kegiatan seperti katalogisasi, kemudian sirkulasi koleksi, dan salah satu peristiwa penting di era ini adalah munculnya Online Computer Library Center atau OCLC dan pengembangan format MARC menjadi salah satu standar metadata yang digunakan di perpustakaan. Kemudian di fase selanjutnya, yaitu di tahun 1990 sampai 1990-an, itu merupakan memasuki era inisiatif digital library. Dan ini dimulai di Amerika Serikat dengan munculnya program Digital Library Initiative (DLI) yang menjadi tonggak penting dari fase ini. Nah, program ini kemudian mendorong berbagai macam riset dan pembangunan infrastruktur koleksi digital, khususnya di universitas begitu. Dan dari sinilah kemudian muncul banyak ide-ide terkait dengan repositori digital akademik dengan penerapan metadata seperti Dublin Core ataupun MARC. Selanjutnya, memasuki awal abad ke-21 di tahun 2000-an sampai dengan 2010, ini merupakan fase integrasi dan akses terbuka, di mana fokus pengembangan perpustakaan digital sendiri ini mulai bergeser ke arah akses terbuka dan integrasi sistem. Di sini mulai dikenal gerakan open access, seperti ditandai dengan munculnya repositori besar seperti Arsip dan PubMed Central. Kemudian juga lahir protokol Open Arsip Initiative, kemudian dan bentuk-bentuk lainnya. Selanjutnya di era tahun 2020-an, ini merupakan era inovasi dan preservasi digital. Nah, di sini perhatian terhadap perpustakaan digital pun mulai ada pergeseran, di mana di sini lebih diarahkan pada inovasi yang sifatnya berkelanjutan. Dan hal ini tentu dipengaruhi oleh munculnya teknologi baru, dari mulai Internet of Things sampai dengan Artificial Intelligence yang mulai diterapkan dalam proses pengelolaan koleksi digital. Sehingga fokusnya kini bukan hanya pada penyimpanan data saja, tetapi juga pada efisiensi manajemen, analisis perilaku pengguna, serta peningkatan layanan informasi. Termasuk juga terkait dengan preservasi jangka panjang menjadi semakin penting di era saat ini. Nah, selanjutnya, menentukan arsitektur perpustakaan digital. Ada beberapa hal yang menjadi perhatian penting dalam upaya untuk menentukan arsitektur dari perpustakaan digital ini. Jadi, pertama, arsitektur terbaik itu tergantung pada tujuan dan pengguna yang dilayani. Artinya, kita harus melihat siapa saja suku pengguna yang akan kita layani, atau siapa saja yang akan menggunakan perpustakaan digital yang akan kita rancang ini. Nah, kemudian juga terkait dengan platform yang dipilih, itu akan berpengaruh terhadap bagaimana cara kita untuk menambahkan data, kemudian mencari data, menyimpan data, dan menggunakan data. Sehingga ini tentu akan berdampak langsung terhadap pengalaman pengguna dan juga pengalaman dari staf yang bertugas atau pegawai dari perpustakaan itu sendiri. Nah, dan yang paling penting adalah tidak ada satu desain yang cocok untuk semuanya. Artinya, setiap desain dari perpustakaan digital yang kita pilih atau arsitektur yang kita pilih dan kita kembangkan itu tentu memiliki kelebihan dan kekurangan, yang mana kita harus pandai untuk memilih celah mana yang lebih banyak memberikan kemudahan kepada kita untuk digunakan dan memang sesuai dengan tujuan utama yang ingin kita capai. Nah, disinilah kita membutuhkan upaya untuk memahami sebenarnya kebutuhan apa saja yang kita
kita perlukan ketika akan mengembangkan satu arsitektur perpustakaan digital. Yang pertama, kita akan berbicara tentang tujuan utama perpustakaan digital. Di sini kita harus tahu sebenarnya tujuan utama kita membuat perpustakaan digital itu untuk apa, untuk siapa, kemudian apa yang akan dilayankan dari perpustakaan digital itu termasuk jenis koleksinya. Nah, selanjutnya di sini juga menentukan pengguna dan pengelola. Jadi, selain dari menentukan target pengguna, kita juga harus melihat siapa pengelolanya, karena nanti pengelolaan koleksi digital ini akan sangat bersifat krusial karena akan berkaitan dengan bagaimana layanan perpustakaan digital itu akan diberikan. Dan yang ketiga adalah terkait dengan fungsi dasar yang harus ada. Di sini kita perlu mengidentifikasi sebenarnya fungsi-fungsi dasar apa yang kita butuhkan dalam perpustakaan digital ini. Nah, biasanya secara umum itu adalah eh, yang harus ada itu adalah cara untuk menambahkan, kemudian memproses, menyimpan, mengelola, dan menyebarluaskan sumber daya digital yang ada. Kemudian dalam proses untuk menentukan arsitektur perpustakaan digital ini, kita harus melihat prinsip-prinsip perencanaan yang efektif. Di sini ada beberapa yang disampaikan di dalam buku, diantaranya adalah pertama, kita harus membuat dulu daftar kebutuhan minimal yang benar-benar esensial. Artinya, di sini adalah kebutuhan dasar yang tidak bisa untuk tidak ada. Artinya semuanya harus Oh, artinya semua semua kebutuhan minimal itu adalah hal-hal yang harus terpenuhi. Kemudian juga melibatkan staf dan pengguna secara langsung untuk menentukan kebutuhan. Nah, di sini kita perlu melihat dan melihat apa saja kebutuhan dari staf dan pengguna. Mereka perlu dilibatkan dalam merumuskan hal-hal yang akan kita masukkan dalam layanan perpustakaan digital. Dan ini juga bisa dilakukan dengan melakukan riset pengguna gitu. Kemudian juga menentukan bagaimana perpustakaan digital ini akan dijalankan oleh staf atau pegawai di perpustakaan. Selanjutnya, mengajukan pertanyaan terarah kepada vendor sebelum memilih sistem. Artinya ketika kita sudah melakukan analisis kebutuhan, kita perlu melakukan verifikasi kepada vendor terkait dengan hal-hal yang ingin kita rancang. Apakah vendor tersebut apakah bisa dikustomisasi sesuai dengan kebutuhan dan pertanyaan-pertanyaan lain yang sekiranya memang berkaitan dengan rancangan yang akan kita buat. Selanjutnya juga perlu memastikan semua pemangku kepentingan merasa memiliki proyek ini untuk keberhasilan jangka panjang. Hal ini tentu sangat penting karena setiap kebijakan ataupun hal yang akan dibuat itu harus ada rasa kepemilikan dari seluruh pegawai, terutama di sini mungkin pemangku kepentingan untuk menjamin kelancaran proyek ataupun eh, arsitektur yang akan kita buat. Nah, di dalam menentukan arsitektur perpustakaan digital juga masih ada banyak hal-hal yang perlu diperhatikan. Di antaranya di sini paling tidak ada sekitar 6 poin utama, yaitu kita harus melakukan identifikasi pengguna dan kebutuhan informasi. Nah, dalam identifikasi pengguna ini, kita harus mengenali siapa yang akan menggunakan perpustakaan digital ini. Kemudian kita perlu menentukan siapa saja calon yang akan kita targetkan, apakah itu mahasiswa, dosen, peneliti, atau masyarakat umum. Selain itu juga kita perlu memahami kebutuhan informasi atau preferensi yang diinginkan oleh pemustaka. Nah, dengan memahami profil pengguna ini, kita bisa untuk merancang sistem layanan perpustakaan digital yang sifatnya benar-benar relevan dan mudah untuk digunakan sesuai dengan kebutuhan dari para pengguna. Kemudian yang kedua adalah menentukan jenis koleksi. Setelah tahu siapa yang akan menjadi target pengguna, di sini kita akan menentukan jenis koleksi yang akan dikembangkan. Kita perlu menetapkan tipe aset digital apa yang akan dikumpulkan atau tipe aset digital apa yang akan dikelola. Apakah berupa e-book, artikel ilmiah, atau bentuk lainnya. Dan yang paling penting adalah koleksi tersebut diupayakan harus selaras dengan fokus, visi, dan misi dari tujuan lembaganya. Kemudian langkah ketiga adalah berkaitan dengan bagaimana koleksi tersebut diperoleh, yaitu berkaitan dengan proses akuisisi dan sumber koleksi. Biasanya ada beberapa cara, bisa melalui digitalisasi koleksi fisik, kemudian melakukan pengunggahan mandiri, atau bekerja sama dengan lembaga lain, dan bisa juga melalui pembelian lisensi dari penerbit. Dan dalam hal ini juga penting untuk menentukan standar metadata apa yang akan digunakan dan format
file apa yang akan digunakan untuk menjaga konsistensi dari layanan yang diberikan. Kemudian di tahap selanjutnya, setelah koleksi terkumpul, kita harus memperhatikan bagaimana manajemen hak cipta dan kontrol aksesnya. Institusi di sini perlu menetapkan kebijakan yang jelas mengenai kepemilikan hak akses, kemudian lisensi pengguna, dan pembatasan akses. Apakah ada koleksi yang dibatasi atau semua koleksi akan dibuat umum, atau ada akses yang sifatnya bertingkat. Kemudian di langkah berikutnya dilakukan bahwa koleksi digital yang disediakan akan tetap utuh, terbaca, dan dapat diakses dalam jangka panjang. Strategi ini biasanya meliputi penentuan format penyimpanan yang berkelanjutan, kemudian juga membuat cadangan backup secara rutin dan pemantauan dari data agar tidak rusak atau hilang. Dan selanjutnya adalah mengatur tata kelola dan manajemen perpustakaan digital. Nah, kegiatan ini mencakup proses untuk menyusun struktur organisasi pengelola perpustakaan digital, termasuk kepada pembagian tugas dan peran dari masing-masing pihak. Dan di sini juga kinerja perpustakaan digital perlu dievaluasi, artinya perlu dilakukan pemantauan secara berkala untuk tetap menjaga kualitas layanan yang diberikan agar tetap relevan dan mampu beradaptasi dengan kebutuhan pengguna yang semakin berkembang. Nah, di dalam proses pembangunan perpustakaan digital tentu ada eh, keputusan-keputusan strategis yang harus ditetapkan, yang harus diambil ketika kita akan merancang satu platform perpustakaan digital. Yang pertama berkaitan dengan menentukan tujuan dari platform yang akan dibuat. Nah, di sini apakah platform itu bersifat spesifik atau dia bersifat umum? Apakah layanannya itu memiliki tujuan yang lebih umum atau memiliki tujuan yang lebih spesifik? Nah, di antara kedua hal ini, hal yang perlu ditekankan adalah kita perlu memilih layanan atau tujuan platform yang sifatnya lebih optimal untuk kebutuhan institusi dan pengguna. Yang kedua adalah terkait dengan lisensi. Di sini lisensi, apakah kita akan memilih open source software yang memiliki kelebihan di mana salah satunya kita bisa mendapatkan akses penuh terhadap kode sumbernya, kemudian juga memiliki memberikan kita kebebasan untuk melakukan kustomisasi sesuai dengan kebutuhan dari lembaga, dan biasanya proses pengadaannya juga relatif mudah serta biayanya pun relatif lebih rendah. Namun dia memiliki kekurangan juga. Artinya di sini ketika kita memilih untuk menggunakan open source software, kita harus memastikan bahwa eh, tim teknis internal kita memiliki kemampuan untuk melakukan pengelolaan secara mandiri. Nah, ini sebaliknya jika kita menggunakan proprietary software. Jadi kita eh, memilih software dengan hak akses tertentu yang biasanya dipegang oleh vendor. Nah, di sini jelas kita harus melakukan kerjasama dengan vendor tertentu melalui kontrak formal, biasanya melalui request for proposal, dan vendor inilah yang nanti akan membantu kita untuk melakukan proses instalasi, kemudian migrasi data, dan kustomisasi. Mungkin pendekatan ini secara sifatnya lebih praktis karena semua proses dilakukan oleh vendor, tetapi biasanya biayanya cenderung lebih tinggi dan kita akan memiliki ketergantungan yang lebih besar terhadap vendor. Kemudian yang ketiga terkait dengan hosting. Nah, aspek hosting ini kita harus memilih apakah kita akan melakukan penyimpanan data menggunakan cloud hosting yang sistemnya dikelola oleh pihak ketiga dan diakses dengan jaringan internet, atau kita akan memilih hosting lokal di mana data disimpan dan dikelola langsung oleh server milik institusi. Nah, masing-masing pilihan itu tentu memiliki kelebihan dan kekurangan gitu. Kalau misalkan kita menggunakan cloud, biasanya itu sifatnya lebih mudah diakses, kemudian skalabilitasnya lebih tinggi, jadi dia lebih fleksibel untuk dikembangkan. Namun kita harus memastikan bahwa tidak ada tumpang tindih atau tidak ada bentrok dengan kebijakan keamanan data dan koneksi sistem internal yang sesuai dengan standar lembaga. Nah, sedangkan untuk hosting lokal sendiri biasanya ini digunakan untuk eh, file-file yang sifatnya besar ataupun file-file yang sifatnya konfidensial atau dikhawatirkan terjadi kebocoran data dan lain-lain.
Selanjutnya terkait dengan hardware. Di sini pilihannya adalah apakah kita akan menggunakan virtual hardware atau virtual yang nyata atau fisik gitu ya. Jadi kalau virtual hardware sendiri itu biasanya lebih efisien dan fleksibel. Sistemnya memungkinkan untuk kita bisa melakukan proses upgrade yang sifatnya lebih sederhana dan biasanya biaya operasionalnya pun dia lebih lebih rendah gitu. Namun di sini juga kita masih ada pilihan hardware nyata, hardware fisik, maksudnya mohon maaf, hardware fisik itu dibutuhkan untuk kebutuhan tertentu, misalnya untuk hal-hal yang sifatnya tidak bisa menggunakan hardware virtual. Dan itu biasanya eh, jika kita menangani data-data dalam jumlah yang cukup besar. Kemudian terkait dengan model data, di sini kita menentukan bagaimana data tersebut metadata akan diatur. Model data eh, model data di sini atau metadata yang kita gunakan harus mendukung fungsionalitas dan alur kerja yang dibutuhkan oleh instansi. Kemudian juga harus memastikan bahwa data yang digunakan dapat diekspor dan ditransformasi atau dimigrasi untuk kebutuhan di masa depan. Nah, selanjutnya adalah bagaimana cara menyusun daftar kebutuhan. Nah, di sini konsep dasar dari proses menyusun daftar kebutuhan adalah kita harus melakukan pengaturan daftar kebutuhan yang disusun berdasarkan alur kerja dari pengguna dan staf. Jadi kita harus memastikan dulu alur kerjanya seperti apa dan kita merumuskan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan pada setiap alur kerja tersebut. Kemudian memastikan tujuan utamanya adalah agar pengguna dapat menemukan dan menggunakan sumber daya dengan lebih mudah serta staf pun dapat melakukan pemeliharaan data dengan lebih efisien, melakukan pemeliharaan sistem dengan sumber daya dan cara yang lebih efisien. Selanjutnya adalah daftar kebutuhan harus mencerminkan keterbatasan dan potensi teknis, baik dari sisi SDM, kemudian keuangan, serta kebutuhan pengguna. Selanjutnya terkait dengan proses unggah, deskripsi, penggunaan, dan pemeliharaan harus realistis dan dapat dilaksanakan. Artinya ketika kita menyusun daftar kebutuhan, kita harus melihat apakah kebutuhan-kebutuhan ini realistis dan bisa dilaksanakan atau ibaratnya terlalu tinggi atau terlalu jauh gitu dengan kebutuhan yang esensial saat ini gitu. Kemudian juga membedakan antara kebutuhan minimum dan fitur tambahan opsional. Nah, ini juga berkaitan tadi dengan kebutuhan dasar. Artinya di sini kita harus memilah dulu mana kebutuhan yang benar-benar esensial dan mana yang sebenarnya hanyalah fitur tambahan atau opsional. Nah, prinsip pemilihan arsitektur sendiri ini arsitektur perpustakaan digital harus menjawab kebutuhan aktual, bukan sekedar mengikuti tren teknologi. Artinya, ketika kita memilih satu arsitektur perpustakaan digital, kita bukan cuma hanya mengikuti tren saja gitu, tetapi harus benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan saat ini kita seperti apa gitu. Kemudian, platform, kebijakan, prosedur, sumber daya, dan metadata itu harus saling terkait. Jadi, semuanya harus memiliki keterkaitan sehingga tidak ada lagi data-data yang sifatnya terpisah. Kemudian juga ketika memilih platform didasarkan pada kemampuan institusi baik dari sisi keahlian teknis, waktu, dana, dan dukungan organisasi. Dan yang terakhir ada perencanaan yang tepat di tahap awal menjadi kunci keberhasilan. Nah, ini tentu perencanaan yang dilakukan baik dari sisi penyusunan kebutuhan, kemudian tadi bagaimana kita mengidentifikasi eh, arsitektur yang kita butuhkan itu akan menjadi kunci keberhasilan dalam pembangunan sebuah perpustakaan digital. Nah, selanjutnya di sini terkait dengan kategori kebutuhan utama apa saja dalam membangun perpustakaan digital. Ada beberapa kategori, yaitu diantaranya adalah kategori yang sifatnya kebutuhan umum, di mana perpustakaan digital itu harus mampu mendukung berbagai format konten yang relevan dengan kebutuhan pengguna. Jadi, sistemnya juga harus tetap stabil meskipun mengalami pertumbuhan atau akses yang cukup pesat. Selain itu juga harus memperhatikan keamanan dan privasi sistem, sehingga penting untuk menjaga bagaimana sistem tersebut agar terhindar dari kerusakan ataupun kehilangan data. Dan kemudian juga bagaimana interface
interface dari si aplikasi tersebut dapat disesuaikan dengan jenis konten yang akan ditampilkan agar pengalaman dari pengguna itu menjadi lebih nyaman ketika menggunakan eh, perpustakaan digital yang yang dibuat. Kemudian yang kedua adalah otomatisasi. Nah, di sini sistem perpustakaan digital idealnya mendukung proses otomatisasi seperti bagaimana kita mengunggah data, kemudian mengekspor data dan melakukan pemeliharaan konten, yang mana di dalamnya juga terdapat metadata yang tertanam. Artinya sudah ada format metadata yang dibuat sebagai standar sehingga nanti ketika akan melakukan proses input ataupun migrasi data telah ada metadata yang terstandar untuk menjaga konsistensi dari data yang dibuat. Nah, ini juga berkaitan dengan poin selanjutnya yaitu terkait dengan metadata, di mana metadata ini menjadi hal yang sangat krusial dalam perpustakaan digital. Nah, dalam perpustakaan digital ini, metadata ini berfungsi untuk mengorganisasi bagaimana konten digital tersebut akan dijelaskan, bagaimana konten digital tersebut akan dideskripsikan, baik secara teknis ataupun secara struktur. Kemudian juga metadata perlu bersifat fleksibel agar bisa disesuaikan dengan kebutuhan lokal dan dengan standar tertentu. Nah, baiknya kita memilih standar metadata apa yang akan digunakan agar konsistensi dari metadata yang dibuat bisa terjaga. Poin selanjutnya terkait dengan kontrol akses, di mana eh, sistem perlu menggunakan autentikasi yang tepat untuk memastikan hanya pengguna yang berhak yang bisa mengakses konten tertentu ini jika kita melakukan pembatasan akses untuk konten-konten tertentu. Kemudian juga pengaturan hak akses bagi staf, kemudian bagi pengguna, dan bagaimana proses tersebut akan dijalankan agar tidak melanggar hak cipta atau privacy. Dan selanjutnya sistem juga harus menjamin hak kepemilikan dan mengendalikan siklus hidup dari datanya sendiri. Selain itu juga perlu untuk menyediakan laporan akses yang membantu pustakawan untuk memantau siapa yang menggunakan data dan bagaimana data tersebut digunakan. Dan yang terakhir adalah manajemen sumber daya dan data. Nah, eh, hal ini pada bagian ini berkaitan dengan bagaimana manajemen sumber daya dan data itu mendukung proses kontrol versi itu maksudnya dari pengembangan dari aplikasinya sendiri dan konversi format bila diperlukan. Kemudian juga perpustakaan digital ini harus mampu untuk mematuhi aturan hukum serta kebijakan institusi termasuk terkait dengan hak cipta dan perlindungan data. Dan yang tidak kalah penting adalah terkait dengan perlu menjaga integritas data dan metadata agar bisa bisa berlanjut dan tetap terjamin untuk kebutuhan di jangka panjang. Selanjutnya akan dibahas oleh Bapak Imam. Baik, terima kasih Mbak Ervina. Selamat sore Bapak Ibu semua. Jadi tadi sudah dibahas Mbak Ervina. Jadi selanjutnya perencanaan alur kerja itu akan saya sampaikan. Jadi dalam membangun perpustakaan digital itu kita memiliki alur kerja atau planning workflow. Yang pertama, alur kerja sendiri itu mendefinisikan proses fisik dan konseptual yang terjadi ketika perpustakaan memperoleh materi baru, mengorganisir atau mengelola koleksi dan menyediakan akses. Nah, tantangan konseptual sendiri dalam memasukkan koleksi digital mirip dengan sumber daya tradisional. Sumber daya tradisional sendiri itu berupa koleksi fisik, baik buku, jurnal, terbitan berkala, baik dari misal segi ruangan juga sumber daya tradisional itu ruangan juga pasti penuh dalam penyimpanan koleksi fisik. Nah, nanti di metadata atau di perpustakaan digital juga berkaitan dengan ruangan penyimpanan juga berpengaruh ya dari Bapak Ibu semua. Nah, selain itu mekanisme untuk mengidentifikasi materi yang akan ditambahkan, terus materi harus dapat dipertahankan, itu juga sama di perpustakaan digital dan diakses pengguna seiring waktu di perpustakaan. Di koleksi tradisional juga
pasti ada ya gitu bagaimana koleksi itu dapat dipertahankan, alasannya apa, faktor-faktor yang mempengaruhi apa, terus diaksesnya itu kalau eh, perpustakaan tradisional itu keterbatasan waktu gitu tidak mungkin bisa diakses 24 jam seperti perpustakaan digital. Terus yang ketiga, dalam membangun perpustakaan digital di era sekarang tentu tidak hanya memikirkan bagaimana perpustakaan tradisional menjadi perpustakaan digital semata gitu. Namun di sisi lain bagaimana desain repository atau otomasi itu harus melihat user experience dan ya user interface gitu. Bagaimana penggunaan di tablet, di laptop atau PC atau di gadget itu sama baiknya gitu atau user interface gitu agar orang entah sivitas akademika atau eh, orang-orang yang umum ingin mengakses itu mudah gitu dalam pencarian, dalam mengakses menu-menu yang dibutuhkan. Terus yang keempat itu metadata sangat penting karena menentukan bagaimana objek dapat ditemukan dan digunakan staf perpustakaan. Jadi poin pentingnya itu bagaimana metadata ini dapat diakses oleh pustakawan gitu karena beliau nanti yang akan menggunakan bahkan di sisi lain staf perpustakaan atau pustakawan itu yang bahasa kita memang oprek atau ketika open source itu kita akan mencoba mengedit memperbarui itu dengan bekerja sama orang-orang futik atau orang-orang IT. Terus selanjutnya untuk membangun perpustakaan digital itu tentu mempertimbangkan pengembangan koleksi karena sebelumnya koleksi fisik buku gitu dan keterbatasan ruangan terus berubah menjadi koleksi digital. Terus alur kerjanya juga tentunya mencakup mekanisme baru gitu seperti otomasi atau keterlibatan ahli subjek itu dulu hanya sebatas mengidentifikasi, klasifikasi, terus nomor panggil, bukunya apa saja gitu. Nah sekarang itu berubah ke tahap bagaimana di perpustakaan digital itu lebih digunakan subjek itu karena pencarian pada umumnya itu berupa title, author, bahkan pencarian yang lebih spesifik itu yang menggunakan subjek itu karena memudahkan dalam pencarian maupun temu kembali informasi. Terus selanjutnya itu tentu internet itu telah menurunkan hambatan distribusi koleksi fisik yang membuat metode identifikasi sumber daya cetak tidak memadai untuk sumber daya digital gitu. Hal ini berkaitan dengan bagaimana akses tidak semua atau pengguna sivitas akademika kalau dalam ranah perpustakaan digital di perguruan tinggi atau misal pada masyarakat pada umumnya ketika mencari juga pasti hal-hal itu menurunkan pencarian gitu. Selain itu juga penggunaan entah brand logic atau apa gitu. Terkadang itu hambatannya kembali lagi gitu di internet. Terus selanjutnya di balik pengembangan koleksi sendiri ada 4 hal yang penting dalam proses seleksi koleksi atau sumber daya digital. Yang pertama mengetahui apa yang dibutuhkan, apa yang diinginkan agar relevan sesuai dengan kebutuhan pemustaka. Karena studi kasus kami di ranah perguruan tinggi tentu melihat keinginan dan kebutuhan aktivitas akademika. Hal ini dapat diterapkan melalui survei, melalui tanya jawab langsung atau saran kepada pemustaka. Yang kedua, keputusan mempertahankan dan tidak mempertahankan koleksi itu penting karena sekarang itu perpustakaan digital biasanya subscribe gitu, terkadang ada regulasi atau aturan berapa lama gitu. Nah, hal tersebut harus menjadi pertimbangan gitu dalam proses seleksi. Jangan yang terpenting ikut, yang lain ikut.
subscribe koleksi A, ternyata kita tidak membutuhkan, tapi tetap subscribe. Hal itu tentu membuang biaya yang cukup besar yang seharusnya dapat dialokasikan ke proyek yang lain. Terus yang ketiga itu pihak mana saja yang terlibat atau ikut berpartisipasi dalam proses seleksi. Nah, hal ini tentu tidak luput dari pemahaman koleksi apa yang kita butuhkan gitu, entah mengikut sertakan dosen, kepakaran, pustakawan, mahasiswa ataupun kepada tim IT. Itu terkadang kami di perpustakaan perguruan tinggi menanyakan apakah cukup gitu database-nya, atau biasa kita umumnya itu server aman nggak sih kalau kita menambah sekian dan tahapannya apa saja gitu. Yang terakhir, alat apa yang digunakan untuk membantu dalam proses seleksi. Selanjutnya Mbak Ervin. Selanjutnya. Oke. Baik. Selanjutnya pengadaan konten. Ada 3 metode. Yang pertama, penyedia konten mengirimkan materi. Tentu metode ini juga mirip dengan cara tradisional ketika kita ingin pengadaan koleksi. Itu biasanya mengirimkan katalog, buku-buku apa saja yang mereka miliki gitu. Nah, di hal pengadaan konten itu yang dimaksud koleksi, itu seperti itu juga ketika kami ingin mengadakan koleksi digital, kami juga meminta vendor untuk mengirimkan koleksi digital apa saja yang dapat kita miliki atau subscribe. Terus yang kedua, kita mengumpulkan materi untuk aktif dalam menggunakan dan mencari koleksi yang relevan. Terus proses otomatis itu menyaring karena kita menggunakan otomasi ya gitu. Biasanya kita udah otomatis ada laporan apa saja yang paling sering digunakan, terus yang relevan koleksinya apa saja. Nah, itu sangat membantu pustakawan dalam menentukan koleksi apa saja yang nanti kita update atau kita tambahkan. Terus pendekatannya juga yang pertama tentu menyusun koleksi secara komprehensif, metadata harus konsisten, terus menunda masalah ini jangan sampai menganggap bahwa kemajuan teknologi di masa depan akan menyelesaikan masalah tersebut gitu. Tapi tentu kita pertimbangkan. Terus yang terakhir, alih daya. Jadi menyerahkan tanggung jawab untuk menjaga sumber daya kepada pihak luar gitu. Nah, hal ini juga sekiranya dengan tadi yang disampaikan Mbak Elvina gitu, mau yang dari luar atau lokal. Selanjutnya Mbak. Keluar. Oke. Terus selanjutnya kita menggunakan contoh kasus di Akbid Aisyah Pontianak, karyanya Agung Sasongko gitu. Jadi di sini kita menganalisis sistem masih berfokus pada otomasi teknis, belum mendukung interoperabilitas, belum mengikuti standar metadata internasional. Biasanya kalau sekarang itu OI-nya harus sama atau enggak agar integrasi data lebih mudah. Belum ada manajer hak akses dan preservasi digital. Selanjutnya, dalam arsitektur perpustakaan digital, kekurangannya di Akbid Asia ini masih bersifat monolitik, belum modular, belum memperhatikan interoperabilitas gitu. Nah, untuk rekomendasi dari buku yang kami baca, kami gunakan arsitektur modular dan terintegrasi dengan dukungan API. Seharusnya itu digunakan agar dapat dihubungkan dengan sistem nasional seperti OneSearch. Dan itu umum dilakukan oleh perpustakaan perguruan tinggi, apalagi menggunakan database MySQL maupun PHP itu terkadang karena sangat populer gitu, jadi mudah dan jadi tujuan para hacker untuk mencoba gitu. Nah, selanjutnya Mbak.
Baik, selanjutnya daftar kebutuhan perpustakaan digital. Jadi kekurangan dalam perpustakaan digital Akuit Asia ini, analisis kebutuhan masih terbatas pada pustakawan atau sivitas akademika yang menggunakan. Tapi untuk publikasi terbuka atau tertutup dan dapat diakses orang luar itu belum atau tidak ada pertimbangan ke sana gitu. Jadi rekomendasi dari buku tentu diterapkan user centered need assessment ya gitu. Jadi melibatkan beragam pemangku kepentingan gitu. Terus tambahkan analisis kebutuhan legal, akses, lisensi, e-book gitu. Baik, selanjutnya Mbak. Baik, untuk perencanaan alur kerja, kekurangan Akuit Asia ini dalam perpustakaan digital, alur kerja lebih bersifat teknis ya. Jadi pengembangan sistem sendiri, bukan full operasional perpustakaan digital. Jadi belum mencakup proses digitalisasi, metadata enrichment atau preservasi jangka panjang. Jadi saran dari mengadop dari buku tentu kembangkan workflow berbasis siklus koleksi digital. Selanjutnya Pak. Selanjutnya pengembangan koleksi, kekurangan dari perpustakaan digital ini belum beragam, tentu hanya konten lokal atau referensi dari eksternal, tidak ada strategi kurasi digital jangka panjang. Jadi rekomendasinya tentu diversifikasi koleksi digital gitu agar menambah koleksi semakin beragam. Selanjutnya penyusunan konten dan metadata, kekurangan dalam metadata belum dibuat berdasarkan standar internasional, sehingga dalam rekomendasi perlu menyerapkan standar metadata tertentu. Contoh Max Dublin membuat template input metadata otomatis agar pustakawan dapat mengisi dengan konsisten. Baik, selanjutnya Mbak. Baik, terima kasih. Sekian pemaparan dari kami, Mbak Ervina dan saya, Imam. Silakan Bu Rahmi dan teman-teman berdiskusi atau ada yang ditanyakan. Terima kasih. Baik, terima kasih kelompok 6 atas presentasinya. Ini baik sekali yang sudah dipresentasikan oleh Ibu Ervina dan juga Pak Imam. Mungkin rekan-rekan dari sini ada yang berpikir kayak gitu. Saya bukan dari bidang ilmu perpustakaan, jadi apa hubungannya dengan saya? Tapi justru menurut saya di sini menariknya karena kita berbicara terkait dengan perpustakaan digital di mana sejatinya memang kita membicarakan pengelolaan pengetahuan di era digital. Jadi setiap bidang ilmu, apapun latar belakangnya, sekarang bergantung pada bagaimana informasi itu dikumpulkan, disimpan, dikelola, dan juga disebarkan secara efisien. Jadi tadi kelompok 6 sudah mempresentasikannya dengan baik. Lalu selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi dan juga tanya jawab. Silakan bagi rekan-rekan yang ingin menanggapi ataupun bertanya, boleh soal aspek teknis, kebijakan, ataupun pandangan dari lintas disiplin. Dipersilakan, Bapak dan Ibu. Mungkin 3 pertanyaan terlebih dahulu ya. Oke, baik, boleh semuanya. Silakan Pak Tama. Halo semuanya, terima kasih atas paparannya Mbak Ervina dan Mas Imam. Yang saya ingin tanyakan sebenarnya bagaimana sih pendapat Mbak Ervina sama Mas Imam, karena pas saya menyaksikan paparan Abang Mbak ini, kalau kita terapkan ke lembaga informasi yang lainnya sebenarnya masuk-masuk aja kayak gitu. Contoh misalnya kalau di Kearsipan kita ada semacam aplikasi crowdsource gitu namanya Access to Memory, Archivematica juga gitu ya. Itu untuk preservasinya ya itu sama kayak gitu. Kalau kita pengen mengaplikasikan itu menjadi akses digital, kurang lebihnya sama gitu kayak perpustakaan digital ini kayak gitu. Nah, apakah perpustakaan digital ini adalah sebuah konsep sebenarnya, bukan suatu hal yang teknis gitu. Maksudnya apa yang dipaparkan tadi ya bukan milik perpustakaan aja, tapi ya milik lembaga informasi yang lainnya. Saya rasa nanti di museum juga seperti itu pasti akan membicarakan ini juga gitu. Pasti akan menekankan hal yang kayak interoperabilitas dan segala macam gitu. Nah, terus kedua adalah
yang menarik tadi adalah sebenarnya yang perlu saya butuh pencerahan lebih banyak itu di bagian bisnis kayak gitu. Di mana informasi yang dikelola dari sebuah entitas ya informasi digital lah ya jangan perpustakaan doang gitu ya. Itu nyatanya di prakteknya itu sudah banyak yang diperjualbelikan, didagangkan. Contohnya misalnya di jurnal yang limited access dan segala macamnya kayak gitu. Apakah dalam hal ini ada hal-hal yang perlu diperhatikan dari buku tersebut yang direkomendasikan untuk mengembangkan itu seperti itu dan etika-etika apa aja yang sebenarnya perlu diperhatikan dalam memperjualbelikan itu gitu, di mana informasi sebagai produk. Itu aja pertanyaannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Tama. Selanjutnya Pak Jusa, silakan. Baik, terima kasih kesempatannya. Terima kasih Mbak Ervina dan juga Mas Imam untuk presentasinya. Saya mau bertanya berkaitan dengan arsitektur digital library. Tadi kan diinfokan ya bahwa hal pertama yang harus kita lakukan adalah memahami kebutuhan siapa penggunanya gitu. Kalau ngomongin pengguna kan di sini sebetulnya ada dua ya, si pemustakanya dan juga pustakawan yang selaku pengelola. Nah, ketika kita sudah memahami kebutuhan antara keduanya, terus kita dihadapkan untuk memilih platform berdasarkan kemampuan institusi kita. Tadi kan sempat disebutkan ya, untuk pemilihan platform berdasarkan kemampuan institusi dari segala sisi gitu ya. Nah, gimana kalau misalnya kemampuannya itu nggak bisa memenuhi kebutuhan baik antara pemustaka maupun pustakawan gitu selaku pengelola? Apakah kita tetap lanjut untuk membuat atau tidak? Nah, kalau misalnya emang lanjut, baiknya nih menurut Mas dan Mbak, sampai sejauh mana sih kita bisa menoleransi kekurangan-kekurangan hal tersebut gitu. Terus sama satu lagi boleh ya, Iya. terkait dengan kontrol akses. Uh, itu baiknya siapa yang menentukan? Misalnya uh, ada repositori gitu misalnya di universitas, ternyata dia semangatnya semangat open access, tapi kita misalnya saya selaku mahasiswa yang menyerahkan karyanya menganggap bahwa sebetulnya karya saya itu nggak bisa loh kalau dibuat untuk open access. Nah itu bagaimana baiknya? Apakah tetap mengikuti institusinya atau ada pemilihan-pemilihan tertentu untuk karya-karya yang memang tidak perlu di open access kan? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jusa. Selanjutnya Pak Ahmad Irzam, dipersilakan Pak. Ya, terima kasih Bu Rahmi. Rekan-rekan kelompok 6, izin saya bertanya. Walau saya termasuk yang dibilang Bu Rahmi adalah orang yang bukan dari perpustakaan, tapi ada kesamaan dengan pekerjaan saya, Bu Rahmi. Ya. Di kami itu ada yang namanya, ini juga mungkin nanti akan menjawab, bantu jawab pertanyaan sebelumnya. Di kami itu ada konsep namanya governance. Memang waktu kalau nggak salah ada di kuliah sebelumnya tentang IT governance, tapi itu terlalu general menurut saya. Tidaklah langsung ke data governance. Nah, di data governance itu diatur organisasi, lalu roles and responsibilities, kemudian ada juga nanti change management. Nah, ini pertanyaannya ada 3 hal gitu ya, tapi nanti berhubungan. Jadi siapa sih biasanya tipikal organisasi untuk suatu perpustakaan itu seperti apa? Lalu roles dan responsibilities-nya mereka itu seperti apa? Kemudian bagaimana dalam hal change management-nya nanti? Kalau perpustakaan baru mudah kasusnya seperti yang project management tadi. Tapi kalau sudah jalan, lalu ada perubahan pustaka, perubahan sistem, perubahan organisasi, atau mau ada koneksi ke sistem yang lain, itu bagaimana change management-nya, bagaimana pengaturannya. Mohon maaf, kira-kira pertanyaan saya jelas nggak ya? Jelas, Mohon jelas. maaf. Tadi ada 3 hal kan Pak ya? Ini baru 1. Itu 3 hal itu Bu yang Jadi tergabung dalam satu data governance tersebut. Ya. Oke. Oke, baik. Tadi ada 3 pertanyaan. Kalau tidak salah tadi ada 1 lagi yang raise hand. Siapa ya? Saya lupa.
Nggak jadi Bu, udah banyak pertanyaannya. Silakan loh Pak Alam kalau mau. Jadi tadi ada 3 pertanyaan yang sudah disampaikan. Tolak ukur presentasi itu menarik dan juga berhasil, banyak pertanyaannya, jadi tidak apa ditampung saja, kalau tidak bisa menjawab, jawab saja tidak bisa menjawab, seperti itu. Jadi saya rangkum ya pertanyaannya untuk Bu Ervina dan juga Pak Imam. Ada 3 pertanyaan tadi yang masuk. Yang pertama dari Pak Tama, yang pendapatnya terkait dengan konsep perpustakaan digital ini sebenarnya masuk-masuk saja ke dalam beberapa lembaga informasi. Katakanlah ada yang namanya GLAM kan ya, Gallery, Library, Archive, dan juga Museum. Itu ada juga konsep yang berkaitan dengan crowdsourcing. Apakah memang perpustakaan ini, perpustakaan digital ini merupakan konsep bukan teknis? Apakah bisa diterapkan ke museum ataupun institusi informasi lainnya? Lalu sebagai contoh ada informasi digital yang didagangkan, misalkan jurnal dengan akses-akses seperti open access, lalu ada green ataupun gold access seperti itu. Apakah ada rekomendasi dan juga etika yang harus diperhatikan dalam memperjualbelikan informasi? Nah, yang kedua pertanyaan dari Pak Jusa. Ada 2 pertanyaan di sini terkait dengan yang pertama arsitektur digital library. Hal pertama yang dibutuhkan adalah kebutuhan pengguna. Ada dua subjek ataupun objek, pustakawan dan juga pemustakanya, tapi kemampuan institusinya terbatas. Apakah lanjut atau tidak? Rekomendasinya bagaimana? Lalu pertanyaan yang kedua dari Pak Jusa itu, kontrol akses itu siapa yang menentukan? Kalau misalkan mahasiswa itu tidak memperbolehkan TA ataupun tesis disertasinya itu tidak bisa open access, apakah mengikuti SOP dari institusi atau mahasiswanya? Lalu yang ketiga terkait dengan pertanyaan dari Pak Ahmad Irzam. Beliau bukan dari ilmu perpustakaan, tapi ada kaitannya dengan apa yang sudah dibahas sebelumnya, yaitu IT governance. Tapi pertanyaannya ada di dalam data governance terkait dengan change management. Bentar. Kalau di data governance di situ ada roles dan juga responsibilities-nya, bagaimana hal dalam change management. Apakah kalau ada perubahan itu bagaimana menyikapinya? Kalau perpustakaan baru itu mudah, tapi kalau perpustakaan yang sudah lama bagaimana perubahannya? Dipersilakan kelompok 6 untuk menjawab. Nanti Baik, saya tambahkan kok kalau sulit. silakan Mas Imam mau mencoba untuk menjawab terlebih dahulu. Baik, saya akan menjawab pertanyaan Mas Ujat terlebih dahulu ya, Ibu Rami dan teman-teman, karena ini berkaitan dengan di bidang saya gitu. Nah, yang pertama tentu intinya memahami kebutuhan gitu pustakawan dan pemustaka gitu. Nah, kami pada umumnya biasanya di perguruan tinggi swasta yang tidak secara dana tidak diakomodir oleh negara, biasanya kami selalu mengutamakan pemustaka gitu. Nah, bagaimana caranya gitu? Tentu masih banyak kekurangan gitu, Mas Jisa dan teman-teman, karena untuk mengakomodir semuanya kan tidak mungkin dalam satu hal gitu. Tapi kembali lagi, kita itu dalam pengadaan koleksi itu ada namanya perencanaan. Biasanya tadi juga kami sampaikan gitu, kita menggunakan survei, kita menggunakan subjek spesialis, bisa beliau yang sudah guru besar gitu, dalam ahli dan kepakaran. Nah, kita meminta bantuan kepada para pakar gitu. Apakah berlanjut? Tentu untuk memenuhi kebutuhan ya tentu berlanjut, tapi step by step. Misal kebutuhan saat ini A gitu ya, tentu kita kerjakan, tapi untuk selanjutnya untuk kita kerjakan berlanjut B, C, D sampai itu juga berkaitan dengan pihak IT gitu. Bagaimana kemampuan mereka mengolah data kami, menyimpan data kami agar tidak terjadi gangguan gitu. Apalagi tadi di studi kasus juga menggunakan PHP MySQL gitu. Biasanya pada umumnya sangat mudah dan rentan gitu terhadap kejadian hack
disusupin berbagai hal yang tidak baik gitu. Nah, yang kedua, kontrol akses itu siapa sih yang menentukan gitu kurang lebih ya. Kontrol akses itu tentu yang mendasari perguruan tinggi saat ini itu open source Mas gitu. Karena bahkan jurnal-jurnal yang berbayar yang biasa dilanggan oleh perguruan tinggi atau yang dimiliki prodi itu sekarang konsepnya digital semua gitu. Nah, kita juga perpustakaan dalam hal mengelola repository kita menggunakan open access gitu. Bagaimana justru yang paling penting open access itu bagaimana kita meminimalisir atau mengurangi plagiat Mas gitu, bukan hanya sekedar keputusan open ataupun close gitu. Nah, biasanya perguruan tinggi itu PD dengan hasil mahasiswa langsung mempublikasi karya mereka gitu. Sudah tidak di tahap menentukan ini close access atau open ya gitu, karena kita justru berfokus kepada tadi agar publik baik sivitas akademik kami maupun mahasiswa luar atau yang membutuhkan itu tidak melakukan plagiat. Hal ini juga kami biasanya memberikan formulir sekarang berbentuk digital, di bawahnya juga apakah bersedia dipublikasi atau tidak gitu. Nah, justru kontrol akses ini berkaitan dengan institusi yang lain, Mas. Terkadang ada mahasiswa, contoh di kami itu program studi kimia, itu rata-rata dan umumnya baik angkatan tahun ini maupun senior-seniornya itu biasanya bekerja sama dengan BRIN. Nah, justru hal-hal seperti itu yang baru memutuskan kami tidak close access ataupun bahkan di level tidak mempublikasi karena beliau sudah bekerja sama dengan BRIN dan nanti akan dipublikasi oleh BRIN gitu. Seperti itu, Mas Sisa dan teman-teman. Ada yang perlu atau belum cukup? Gitu. Silakan nanti kita bisa diskusikan. Gitu. Nah, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Ervina. Terima kasih. Baik, mungkin saya coba untuk menambahkan pertanyaan dari Mas Tama tadi ya, terkait dengan apakah sebenarnya perpustakaan digital ini adalah konsep gitu, jadi bisa digunakan oleh lembaga informasi yang lain. Dan dari buku yang kami coba pahami itu betul bahwa perpustakaan digital itu sebenarnya adalah konsep di mana di buku ini sendiri dia memberikan 3 konteks dalam perpustakaan digital. Ada yang dimaknai sebagai upaya untuk perpanjangan dari perpustakaan tradisional agar dia tetap bertahan di era digital, kemudian juga sebagai repositori digital dan sebagai media untuk apa ya, untuk melakukan pengelolaan informasi digital, sehingga betul bahwa konsep perpustakaan digital ini bisa diterapkan secara luas di berbagai lembaga informasi termasuk tadi arsip, kemudian museum dan lain-lain. Nah, dan hal ini juga menekankan bahwa perpustakaan digital ini sebenarnya bukan sekedar sistem, tetapi lebih kepada konsep pengelolaan informasi yang berfokus pada bagaimana informasi tersebut dikumpulkan, kemudian disimpan, diorganisasikan, dan agar bisa diakses secara keberlanjutan gitu. Jadi mungkin perpustakaan digital memang benar di sini bahwa dia bukan hanya sekedar bukan hanya milik perpustakaan, tetapi bisa digunakan oleh lembaga informasi yang lainnya. Kemudian juga tadi pertanyaan terkait dengan informasi yang yang berbayar, artinya informasi mulai jadi seperti komoditas yang diperjualbelikan gitu ya. Dan bagaimana etikanya gitu terkait dengan hal tersebut. Mungkin di sini hal tersebut terkait dengan bagaimana kebijakan dari si instansinya gitu. Jadi apakah dia memang menyediakan informasi yang berbayar dan informasi yang open access, yang artinya bisa diakses secara gratis itu secara berimbang gitu. Jadi mungkin bisa jadi kenapa dijadikan seperti komoditi ekonomi gitu yang bisa diperjualbelikan, karena memang mungkin dari sanalah sumber mereka untuk melakukan pendanaan untuk pemeliharaan. Tetapi hal tersebut juga harus tetap memastikan mungkin bagaimana prinsip informasi yang berkeadilan, akhirnya tidak ada ketimpangan antara
informasi yang bisa diakses dan tidak. Sebenarnya untuk hal ini mungkin nanti bisa dibantu oleh Ibu Rahmi untuk diperjelas terkait dengan hal tersebut. Tapi kalau dari saya mungkin seperti itu. Jadi dilihat juga kepentingan dari si penyedianya gitu mungkin. Kemudian juga kan kita bisa memilih apakah akan open access atau tidak dari si pemilik kontennya. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Mas Jusa tadi terkait dengan bagaimana jika ternyata kebutuhan kemampuan dari institusi untuk menyediakan satu platform tertentu itu belum sesuai dengan kebutuhan dari si pemustaka seperti itu. Apakah akan tetap dilanjut atau tidak gitu? Mungkin di sini perlu perlu dilakukan semacam pengkajian atau analisis kebutuhannya. Apakah memang eh, ada hal-hal yang sifatnya mendesak untuk menyediakan layanan digital ini atau sebenarnya layanan digital ini belum 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 terlalu esensial gitu baik dari sisi kebutuhan pengguna ataupun pengelolaannya gitu. Nah, ini mungkin berkaitan dengan tadi kita harus melihat dulu apakah memang dari sisi kebutuhan lembaga sudah mendesak atau tidak, karena kalau misalkan kita tetap memaksakan pun dengan segala keterbatasan yang ada, jatuhnya nanti mungkin malah aplikasi yang dibuat tidak tidak sesuai gitu, malah nggak dipakai gitu, karena kan memang tidak sesuai dengan kebutuhan dari para penggunanya. Jadi mungkin di sini perlu dilakukan pengkajian, apakah memang sudah se-urgent itu atau perlu ditunda dulu sampai benar-benar sudah siap untuk meluncurkan satu sistem aplikasi digital seperti itu. Kemudian pertanyaan dari Pak Izam tadi terkait dengan data governance, mungkin ini bisa dibantu oleh Bu Rahmi untuk menjelaskan lebih dalam terkait dengan data governance, Ibu. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Terima kasih Bu Ervina dan juga Pak Imam atas jawabannya. Saya mau menanggapi dulu dari berurutan ya, dari Pak Tama terlebih dahulu. Terima kasih Pak Tama atas pertanyaannya untuk kelompok 6. Pertama, tadi bertanya apakah perpustakaan digital itu konsep ataupun teknis dan apakah sebenarnya bisa diterapkan ke arsip dan juga museum. Jawabannya bisa keduanya, karena perpustakaan digital itu adalah kerangka tata kelola pengetahuan. Ada SDM-nya, ada orangnya, lalu ada kebijakan, proses, lalu juga teknologinya. Dan berarti kan kalau misalkan ada semuanya itu prinsipnya lintas lembaga informasi. Jadi kita bisa menerapkan prinsip yang sama di galeri, arsip, museum, ataupun di institusi ataupun lembaga informasi lainnya, meskipun objeknya berbeda, tapi siklusnya tetap sama, seleksi, deskripsi, dan juga metadata, serta tadi yang dibawa juga bahwa adanya etika serta dampak dari pemakaian itu sendiri. Crowdsourcing itu bisa, misalkan transkripsi dari arsip ataupun pelabelan dari foto museum, asalkan ada pagar pengamannya, yaitu kurasi dari mutu. Kan ada ya mutu penjamin, baik itu di perguruan tinggi, perpustakaan, arsip, ataupun galeri, itu pasti ada kurasi mutunya, lalu juga ada izin serta lisensi yang jelas untuk perlindungan data. Kalau dibilang ada yang yang melindungi atau tidak, kalau tidak salah juga di arsip kan sedang ramai ya dengan perbincangan UU PDP, perlindungan data pribadi, di mana di situ disampaikan juga bahwa adanya kurasi mutu ataupun perlindungan data seperti itu. Itu etikanya mungkin ada di UU PDP. Tapi di sini yang saya ingin sampaikan, kalau tidak salah dalam etika pengetahuan ada namanya KOP, Bapak dan Ibu. Saya nggak tahu waktu pertemuan kemarin itu apakah sudah dijelaskan terkait dengan Committee on Publication Ethics, di mana di sini yang mengatur terkait dengan etika-etika ataupun rambu-rambu yang berkaitan dengan publikasi ilmiah seperti itu. Tadi kan juga dijelaskan adanya open access, lalu juga jurnal berbayar ataupun gratis gitu. Sebenarnya transparansi ataupun keadilan akses ini harus jelas sih sebenarnya, karena harus ada komite ethics. Sayangnya
Sayangnya dalam rumpun ilmu sosial dan humaniora, em, di FIB sendiri belum ada komite etiknya Bapak dan Ibu, sehingga kalau ingin menyebarkan yang berkaitan dengan wawancara ataupun survei, itu harus ada persetujuan dari orangnya. Misalkan kalau kita nyebarin survei, apakah Anda setuju untuk mengisi kuesioner ini dan dipakai datanya. Kalau misalkan setuju, berarti itu ada persetujuan pribadi. Harusnya tata persetujuan ini ada di level universitas ataupun di level fakultas paling minimal. Tapi sayangnya sampai sekarang komite etik itu belum ada gitu. Nah, itu hampir sama sebenarnya dengan perbedaan antara konten yang didanai oleh publik dan juga yang mendorong open access, atau mungkin minimal embargo dari konten komersial yang dilesensikan secara wajar untuk kampus. Seperti itu sih kalau misalkan terkait dengan perdagangan informasi serta etikanya, seperti itu. Mungkin nanti kalau misalnya ada pertanyaan lanjutan dipersilakan. Lalu selanjutnya menanggapi dari Pak Jusa, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau tidak salah juga di dalam digital library sendiri itu ada namanya minimum viable digital library. Di sini konsepnya sama seperti produk, itu ada minimum viable product seperti itu. Kalau di digital library ini juga bisa dilanjutkan kalau ada prinsip minimum viable digital library. Asalkan yang pertama adanya kebijakan dan akses yang jelas, skema metadata minimal apakah menggunakan Dublin Core atau Mark 21, lalu juga alur unggah yang realistis, lalu juga ada preservasi dasar serta temu kembali informasi atau retrieval system yang sederhana. Kalau misalkan ada semuanya itu dilanjutkan, diperbolehkan. Nah, terus yang kedua yang berkaitan dengan kontrol akses, siapa penentunya. Mungkin Pak Jusa kan S1-nya di UI ya. Kalau di UI, kalau tidak salah kita menandatangani ada persetujuan bahwa tugas akhir kita itu bisa dipublikasikan dalam jangka waktu berapa bulan. Istilahnya itu adalah embargo. Kalau misalkan di dalam kertas tersebut kita menuliskan boleh dipublikasikan setelah kita menuliskan tugas akhir ataupun tesis ataupun disertasi, itu otomatis langsung dipublikasikan. Tapi kalau misalkan kita tuliskan dalam lembar persetujuan UIANA bahwa harus ditunggu sampai tahun 2026 bulan Desember untuk dipublikasikan di jurnal nasional ataupun internasional, itu berarti masih tetap dalam batas metadatanya itu ditutup seperti itu, bukan dibuka. Jadi sebenarnya keputusan akhirnya menurut saya itu diformulasikan oleh perpustakaan dengan mempertimbangkan hak-hak keselamatan dari penulis seperti itu. Tapi ada kasus juga sih sebenarnya di UIANA sendiri ketika saya centang mahasiswa saya untuk diterbitkannya di 2026, tapi setelah dia lulus langsung dipublikasikan oleh perpustakaannya, berarti kan di situ ada kesalahan dalam prosedural seperti itu. Jadi mau nggak mau kita menegur perpustakaan ataupun pustakawan yang bertanggung jawab terhadap UIANA itu. Itu sih menurut saya. Lalu menanggapi dari Pak Irzam, ini sulit sekali Pak, saya juga pengetahuannya terbatas sekali karena menurut saya sendiri ada perbedaan antara IT governance dan juga data governance serta change management. Kalau IT governance itu pengetahuan saya itu mengatur arah lalu resiko dan juga adanya investasi dari IT. Tapi kalau data governance itu lebih kepada mengatur kualitas data, hak akses serta asal-usul data serta retensinya. Kira-kira hampir sama seperti arsip. Retensinya mau dimusnahkannya besokkah atau 10 tahun ataupun 5 tahun, itu adalah data governance. Nah, perpustakaan digital itu ada di irisan keduanya antara IT governance dan juga data governance. Jadi butuh pijakan IT yang kuat, tapi juga tata kelolanya rapih seperti itu, Pak. Kalau misalkan peran dan tanggung jawabnya agar mudah dibayangkan,
Mungkin nanti bisa bertanya Pak dengan rekan-rekan di Perpustakaan Nasional. Biasanya ada pimpinan, kepala Perpustakaan Nasional, lalu ada deputi-deputi ataupun setara dengan steering committee, lalu ada manajer repositori ataupun manajer itu setara dengan kepala pusat-pusat dan lainnya, lalu sampai dengan ada kelompok kerja seperti itu. Nah, beberapa perpustakaan mungkin mempunyai struktur organisasi yang berbeda-beda. Tapi kalau misalkan kita memikirkan terkait dengan change management, kalau ada change management berarti kan harus ada perubahan platform ataupun kebijakan gitu Pak. Jadi harus ada change advisory board di mana bisa diterapkan di perpustakaan. Dalam hal ini Perpustakaan Nasional juga mempunyai change advisory board di mana merumuskan kalau yang sekarang dilakukan oleh Perpusnas ya. Kebetulan saya salah satu penyusunnya yaitu SKKNI. Jadi di tahun 2019 itu sudah dibuat lalu mau direvisi untuk tahun 2026. Nah, Change Advisory Board ini adalah salah satu cara untuk kita merubah ataupun adanya change management di level lembaga informasi. Mungkin di arsip juga ada SKKNI bidang arsip ataupun di galeri juga ada. Lalu juga adanya KPI. Kalau tidak salah di setiap organisasi manapun pasti ada KPI atau Key Performance Index. Kalau di UI sendiri ada kontrak kinerja rektor yang kemudian di-cascade ke fakultas ataupun departemen. Jadi istilahnya kalau KPI-nya naik ataupun turun itu kan bisa dimonitor ya. Jadi change management sebenarnya bisa dikontrol dengan adanya KPI seperti itu Pak. Jadi kalau misalkan perpustakaan baru memang enak seperti kertas kosong gitu, tapi kuncinya adalah kita harus membuat KPI itu jelas sehingga change management ke depannya bisa diukur mana saja yang bisa diubah. Seperti itu Pak Tama, Pak Jusa, dan juga Pak Ahmad Irzan. Semoga menjawab. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Bu. Kalau ada pertanyaan yang lanjutan dipersilakan. Saya boleh komen sedikit, Bu? Boleh. Jadi kenapa di kami itu data governance, salah satunya yang paling penting adalah seperti Ibu bilang ada board dari data governance tersebut yang diwakilkan oleh seluruh orang yang shareholder-nya lah, yang berkepentingan di situ. Tidak hanya organisasi di dalam perpustakaan tersebut, tapi kalau misalkan perpustakaan ini perpustakaan UI, maka rektor pun atau levelnya dekan itu menjadi salah satu anggota dari board. Kenapa ini dibutuhkan? Tapi saya bukannya maksudnya itu ya, cuma dari sisi pandang saya gitu. Karena kami melakukan hal itu supaya data yang di manage oleh tim ini itu menjadi tanggung jawab bersama. Kemudian organisasi dari sisi role dan responsibility kami biasanya ada 3 atau 4 role lah. Yang satu adalah data user, pengguna. Yang kedua adalah data owner. Dalam hal ini ada pemiliknya. Siapa pemilik dari misalkan buku-buku, kalau dalam bahasa LAS ini terjemahan saya bebas. Siapa pemilik buku-buku IPA, pemilik buku-buku biologi dan seterusnya. Nah, yang kemudian yang ketiga adalah data custodian, di mana mereka yang mengelola data ini gitu. Ya, dalam hal ini adalah organisasi perpustakaan tersebut. Nah, ketiganya plus ada data steward yang secara teknikal menjadi advisor. Keempat ini sebagai role-role yang bekerja sama dalam mengelola dan menggunakan dari data tersebut. Nanti bisa lebih detailnya akan diturunkan dari policy tersebut gitu. Mohon maaf Bu, izin tadi menerangkan sedikit. Baik, terima kasih Pak Ahmad Irzan. Iya, setuju Pak. Mungkin ini konsep-konsep terkait dengan data governance itu akan dibahas di mata kuliah S2 ya, terutama di manajemen sumber daya informasi di semester kedua. Jadi ada data custodian ataupun data owner, data user, dan juga data steward. Tapi
Terima kasih Pak atas konfirmasinya. Memang benar ada 4 peran utama di sini. Kalau di universitas sendiri belum, saya nggak mau menjelekkan universitas saya sendiri. Jadi adanya data owner gitu, misalkan pimpinan dari lembaga atau data custodian itu biasanya dari Direktorat Informasi dan Teknologi seperti itu. Lalu juga data steward itu misalkan pustakawan digital ataupun pengelola dari metadata. Contohnya seperti itu Pak, kalau di perpustakaan digital. Lalu data user itu adalah sivitas akademika, yaitu dosen, tenaga pendidikan, mahasiswa, sampai dengan masyarakat umum yang menggunakan koleksi digital seperti itu. Jadi memang tanggung jawabnya yang Bapak ingin sampaikan kolektif ya Pak, dari mulai data owner ke data user gitu. Jadi harus terdefinisi secara jelas. Terima kasih Pak Irzam atas penjelasannya dan juga tambahannya. Oke, baik. Itu ada lagi kah rekan-rekan semuanya? Kalau tidak ada, saya izin jelaskan ya sebelum ditutup. Mana tadi? Oke, UTS. Jadi, terima kasih untuk semua pertanyaan dan juga tanggapan hari ini. Saya ingin menutup sesi dengan beberapa catatan penting, Bapak dan Ibu. Jadi pertama, dalam perkuliahan level pasca sarjana, memang kita dituntut untuk memahami dan juga mengikuti instruksi secara cermat. Saya perlu menyampaikan dengan jujur bahwa kelompok 5 memang belum memenuhi ekspektasi dan tidak sesuai dengan arahan yang sudah ditentukan. Jadi untuk UTS, rekan-rekan semuanya bisa membaca lagi bahan dari kelompok 5 yang seharusnya dijelaskan pada hari ini. Kalau ada yang tidak dimengerti, lebih baik jangan diam Bapak dan Ibu atau menebak-nebak sendiri, lebih baik bertanya sejak awal agar sesuai dengan arah perkuliahan. Jadi saya ingin menegaskan kembali kalau mohon izin sekali, kalau dari pihak mahasiswa tidak maksimal dalam mengikuti arahan, maka saya pun tidak bisa memberikan penilaian secara maksimal. Karena proses akademik itu menurut saya ada 2 arah. Saya bisa membimbing sejauh Bapak dan Ibu juga berusaha untuk memahami dan juga menindaklanjuti secara serius seperti itu. Izin sekali Bapak dan Ibu, jadi untuk ujian tengah semester artinya teman-teman tetap wajib membaca bab tersebut ya secara mandiri, karena di UTS nanti akan ada rubrik untuk menilai seberapa paham Bapak dan Ibu dari teori tersebut, termasuk dengan model triple constraint atau 3-sphere model for system management. Jadi saya harap Bapak dan Ibu bisa mengambil pelajaran dari pertemuan hari ini, bukan hanya tentang isi materi, tapi juga tentang disiplin akademik, kesadaran dalam membaca instruksi, serta tanggung jawab Bapak dan Ibu, karena nantinya sebagai master ataupun doktoral, sebagai peneliti dan juga pembelajar di level magister ataupun doktoral. Itu saja Bapak dan Ibu, ini deadline-nya masih lama, tanggal 27 Oktober. Lalu nanti akan kita bertemu lagi di tanggal 28 Oktober untuk membahas presentasi dari kelompok 7 dan juga 8. Referensinya ada di sini ya Bapak dan Ibu ya. Jadi kita akan membahas dulu terkait dengan metadata, baru contoh kasus, lalu sharing data, lalu lanjut ke contoh kasus. Itu saja. Apakah ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut Bapak dan Ibu? Ada aja Bu. Silakan Roziza. Oh enggak Pak, silakan Pak, saya di luar konteks. Kami tadi kalau nggak salah di awal pertemuan Bu Rahmi bilang ada contoh kasusnya di dalam untuk UTS ini. Nanti dan contoh kasus itu adalah apa yang dipresentasikan hari ini. Nanti itu apa memang butuh contoh kasus, dan seperti apa nanti contoh kasusnya untuk project manajemennya ya? Ya, baik Pak. Saya izin jelaskan ya Pak. Jadi di sini dalam project management framework itu ada elemen-elemen kunci, itu dibahas. Lalu ada juga konsep terkait dengan 3-sphere model for system management. Ini ada analisis penerapan model 3 lingkup. Tapi tadi kelompok 5 itu menjelaskan yang berkaitan dengan
perpustakaan nasional, tapi menurut saya belum relevan. Jadi Pak Ahmad Irzam bisa mengambil contoh dari kasus lain, kemudian bisa menerapkannya di dalam model 3 lingkup ini. Jadi contoh kasusnya dari mahasiswa sendiri ataupun dari rekan-rekan sendiri seperti itu. Tidak tergantung pada apa yang sudah kelompok 5 presentasikan. Oke. Apakah boleh soalnya saya nggak punya contoh kasus library. Boleh Boleh. bebas saja ya? Bebas. Akan IT. Ya, karena IT master plan. Oke. Siap. Ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih kembali Pak Ahmad Irzam. Ada lagi rekan-rekan? Izin Bu, Ya. mau tanya, ini sebetulnya di luar UTS dan materi. Bu, kiranya kalau misalnya kita ganti jam kuliah, bisa nggak Bu ya? Bisa, tapi jam berapa? Kami sih tadi kepikirannya di hari Jumat jam 1 atau hari Selasa pagi. Selasa pagi bisa? Kamis jam 1, salah Bu. Kamis jam 1. Selasa pagi bisa nggak? Ada kelas ya? Ada kelas. Iya Bu, Kamis siang jam 1. Soalnya kita kalau jam segini suka ditungguin penjaga Bu. Sedangkan penjaga kan selesainya setengah 5. Ya, baik. Karena minggu depan nggak ada kelas, tapi masih ada sisa 1 pertemuan lagi sama saya, dan nanti digantikan oleh Pak Prabu kan ya? Nanti bisa diskusi lebih lanjut ke Pak Prabu, apakah bisa diganti. Tapi kalau di jadwal saya sih tidak masalah ya. Hari Kamis. Kamis jam 1. Kamis jam 1 ada kuliah. Kalau pagi? Pagi kita ada kuliah ya, teori kebudayaan ya. Iya Bu. Selasa ada kelas nggak yang matrikulasi? Ada. Selasa ada Bu. Kalau Selasa. Ini jadwal saya. Jadi bisanya di hari Kamis sama Jumat, atau di hari Kamis jam 3 sampai jam 5. Kamis jam 3? Bisa. Kamis jam 3 boleh Bu? Kamis jam 3. Iya. Saya pindahkan ya. Iya. Oke. Sip. Kamis jam 3 ya. Jam 3 sampai jam 5. Iya. Sip. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih kembali Pak Jusa. Ada lagi kah? Yang teman-teman fast track bisa nggak? Nah, iya. Sania. Lupa kita. Sania, Dera, Fadli. Sania, Dera, Fadli bisa nggak? Saya sama dengan Sania, jadwalnya di Kamis ada kelas, Mbak. Kelas apa? Di pagi saya ada sejarah pelayaran dan perdagangan, di sorenya saya ada inklusi sosial, Mbak. Oke. Bentrok. Senin matrikulasi ya kalian ya? Matrikulasi. Bentar, saya tampilin lagi deh jadwalnya. Gimana ya enaknya ya? Selasa, kan tadi dipindahin nih dari sini ke sini. Terus Jumat sih, Jumat bisa nih di sini. Tapi bentar. Oh, bisa. Tanggal 3, tanggal berapa sih? 28 ya? 28. Hari Jumat, tanggal 3. Dimatikan. Jumat jam berapa Ibu, Mam? Jam 1 sampai jam 3. Jumat jam 1 sampai jam 3. Gimana? Kan tinggal 1 pertemuan lagi ya. Berarti nanti kami kan menyesuaikan lagi ya Bu sama Pak Prabu. Betul. Iya, soalnya kita setiap minggu ditunggu nama penjaga Bu. Oke. Ada kuliah juga ya, bentar. Ada kelas juga. Saya dan Sania ada kelas juga Mbak di siang hari. Tapi di pagi harinya kita kosong Mbak, Mas, di hari Jumat. Bu, Ibu kan tinggal satu lagi ya Bu ya, yang udah nggak apa-apa kali ya. Nanti kita coba di Pak Prabu aja. Oke, siap. Oke. Boleh. Biar bentrok. Maaf ya Bu ya. Ya, nggak masalah. Kita tetap di jam 4 sampai jam 6 ya untuk. Iya. Oke.
Ya. Just then. Oke, sip. Yap, makasih Bu. Sip. Kalau misalkan nggak ada lagi, tadi tesnya jangan lupa ya rekan-rekan semuanya. Mana tadi itu? Ini tenggatnya 27. Mohon jangan terlambat karena setelah tenggat sistem akan terkunci secara otomatis. Itu aja. Oke, sampai sini ada lagi kah? Ada Mau tanya untuk nggak? resumenya ada ya Bu ya? Resume apa tuh? Hari ini, presentasi hari ini, Nggak ada. tugas nggak ada ya? Oke. Siap. Emang biasanya ada? Biasa. Biasanya Nggak ada. usah Bu. Tapi nggak, Saya saya tahu mengikuti biasanya aja. ada. Saya tahu kok biasanya ada, tapi nggak usah ada karena sudah mengerjakan yang apa namanya tugas mandiri kemarin. Oke, tenang aja. Ya, Oke, terima silakan kasih Bu. on cam semuanya, Bapak dan Ibu. Saya pengen absen screen absen. Oke, baik. Saya hitung ya Bapak Ibu, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, nggak apa-apa Gaina, terima kasih atas itunya, apa namanya, infonya. Itu saja yang bisa saya sampaikan ya Bapak dan Ibu, terima kasih atas atensinya, lebih kurangnya saya mohon maaf, ketemu lagi tanggal 28 Oktober, tetap pada jam sama, jam 4 sampai jam 6, itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya tutup. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih Bu kasih Rami. Bu. Bu.